Ketika kita ingin membuat pabrik, maka kita harus tahu jenis pabrik apa yang kita buat. Ketika kita ingin membuat pabrik pakan, maka sudah pasti pakanlah yang akan kita buat. Dalam membuat pakan, kita harus tahu seberapa besar sih kapasitas produksi atau kapasitas pakan yang kita buat. Kembali lagi bersama saya Jagat Dewantara dalam Belajar Main Video. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kapasitas produksi pada suatu pabrik, di mana ini merupakan salah satu materi di manajemen feed mill. Pertama, apa sih pengertian dari kapasitas produksi? Kapasitas produksi merupakan seberapa mampu atau seberapa banyak produksi yang bisa kita buat. Dalam artian di sini adalah pakan yang kita buat. Maka ketika kita ingin buat suatu pabrik, kita harus tahu nih, berapa sih dengan menggunakan mesin sekian, kapasitas per tahun yang bisa kita buat itu ada berapa banyak. Jadi tujuan dari penentuan kapasitas produksi ini adalah karena ketika kita ingin membuat suatu pabrik pakan, kita harus tahu nih, seberapa mampu kita memproduksi pakan dalam setahun, itu tujuannya. Dan dalam menentukan kapasitas produksi, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Ada 3 hal di sini, yaitu adalah BEP atau break even point, kemudian ada fixed cost, dan yang ketiga ada variable cost. Jadi pertama BEP. BEP merupakan tanda atau indikator kita sudah bisa balik modal apa belum, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fixed cost. Fixed cost ini merupakan salah satu biaya modal yang artinya biaya tetap. Contohnya itu ada biaya beli mesin, kemudian pajak, itu biayanya tidak akan pernah berubah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah variable cost. Variable cost ini contohnya seperti biaya modal untuk bahan baku dan juga biaya tenaga, biaya operasional cost dan juga biaya bahan baku. Contohnya ada bahan bakar, kemudian ada tenaga kerja, kemudian juga kita di sini harus menentukan harga jual dari produk kita tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana cara menentukan kapasitas produksi. Pertama itu tadi kita harus menentukan fixed cost-nya dulu. Jadi teman-teman di sini nanti bisa mencari tabel mesin yang digunakan itu kapasitas per jamnya berapa, kemudian harganya berapa, durabilitasnya, sehingga nanti teman-teman bisa dapat harga per tahunnya. Nah, untuk harga per tahun teman-teman bisa mencari dengan cara harga dibagi dengan durabilitas. Kemudian yaitu adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini nanti teman-teman bisa menentukan kira-kira per masing-masing orang itu dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun digaji berapa banyak. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan harga gaji tenaga kerja untuk per tahunnya. Selanjutnya pajak. Pajak ini bisa didapatkan dari perkalian antara pajak yang sudah ditetapkan, misalkan pajaknya 10%, itu dikalikan dengan harga mesin yang dibeli. Nah, nanti kalau misalkan sudah dapat semuanya, angka-angka dari fixed cost terkait tabel mesin, tenaga kerja, dan juga pajak, itu dijumlahkan, maka dapatlah fixed cost untuk keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu adalah variable cost. Nah, variable cost ini tadi dibagi 2, yaitu harga bahan baku dan juga operational cost. Operational cost ini sendiri dibagi lagi menjadi tenaga kerja dan juga bahan bakar. Untuk biaya bahan baku itu kita bisa menentukan dengan membuat formulasi ransum. Dan nanti teman-teman bisa mendapatkan total harga yang digunakan untuk membeli beberapa atau berbagai macam bahan dari produk bahan yang teman-teman butuhkan. Selanjutnya itu adalah operational cost. Nah, operational cost ini tadi pertama ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dihitung berdasarkan kapasitas per tahunnya. Nanti teman-teman bisa mencari dan mendapatkan cost per kilogramnya, cost per kilogram gitu. Nah, kemudian ada bahan bakar. Bahan bakar ini bisa didapatkan dari jumlah pengguna listrik yang dipakai pada masing-masing mesin, ataupun jumlah listrik yang digunakan pada masing-masing unit produksinya. Misalkan jumlah listrik pada mesin, kalau misalkan ada 4 mesin di sana, berarti nanti semua mesin tersebut dicari wattnya, kemudian
dihitunglah dan didapatkan penggunaannya per jam, itu dapat berapa cost per jamnya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa mendapatkan cost per kilogram. Nah, nanti kalau udah semua dapat tadi tenaga kerja dan juga bahan bakar atau listrik yang digunakan, itu dijumlahkan sehingga dapatlah operational cost total. Nanti operational cost ini dijumlahkan lagi dengan harga bahan baku yang digunakan, maka didapatkan variable cost seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah BEP. Tadi balik lagi ke definisi, BEP itu adalah angka ketika kita bisa balik modal gitu loh. Nah, gimana sih cara menentukan BEP? BEP-nya itu adalah menggunakan rumus fixed cost dibagi harga jual dikurangi dengan variable cost gitu. Misalkan dapatlah BEP kita 200.000 kilogram. Terus kita tahu nih kapasitas produksi per tahun kita itu 240.000 kilogram. Maka artinya pada produksi ke 200.000 kilogram itu kita udah bisa balik modal. Berarti sisa 40.000 kilogramnya tadi itu kita bisa masukkan ke dalam, kita udah dapat untung gitu loh. 200.000 kilogram aja kita udah balik modal. Apalagi kalau misalkan 240.000 kilogram kayak gitu. Begitu saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya di Belajar Main Video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.